Teman-teman, hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang uji kelarutan ya. Ini adalah topik-topik yang akan kita bahas ya, mulai dari pendahuluan, lalu kita akan bahas tentang apa itu kelarutan, konsep dasar kelarutan, mekanisme suatu zat larut, dan lain-lain hingga kita akan mengetahui referensi apa sih yang biasanya kita gunakan untuk mengetahui kelarutan suatu zat. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan suatu larutan. Nah, larutan sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari solut dan solvent, di mana solut itu nanti akan mengalami interaksi dengan solvent, yang mana interaksinya nanti akan menghasilkan suatu sistem, suatu campuran yang homogen, yang tercampur dengan mengalami interaksi secara molekuler di dalamnya. Nah, di dalam konsep kalau kita belajar tentang larutan-larutan gitu ya, kita perlu mengenal ada istilah dissolution and solubility. Nah, kalau dissolution itu sebenarnya kalau dua-duanya kita masukkan ke Google Translate itu diterjemahkan sebagai kelarutan gitu. Cuma dua-duanya ini memiliki apa ya, titik berat yang berbeda gitu. Jadi term dissolution atau istilah dissolution yang di sini saya translate menjadi disolusi itu lebih kepada proses atau mekanisme bagaimana suatu solut itu bisa berinteraksi dengan solvent sehingga menghasilkan suatu larutan ya, larutan yang homogen, tampak homogen baik secara fisika maupun secara kimia. Nah, sedangkan kelarutan itu lebih menyatakan jumlah maksimal atau banyaknya suatu zat yang dapat terlarut di dalam suatu solvent ya dengan kondisi tertentu. Jadi dissolution atau disolusi itu lebih kepada proses melarut ya, proses melarutnya suatu solut ke dalam solvent. Sedangkan kalau kelarutan itu lebih ke endpoint-nya, berapa sih jumlah zat yang bisa terlarut gitu ya. Kemudian bagaimana sih mekanisme terjadinya disolusi atau kelarutan itu? Jadi di sini kalau kita lihat ya ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau gitu. Nah, yang warna hijau ini, sorry. Nah, yang berwarna hijau ini merupakan solut ya. Sedangkan yang merah ini merupakan solvent. Jadi ketika suatu solut itu dimasukkan ke dalam sistem solvent, ada dua peristiwa yang bersamaan terjadi gitu. Di satu sisi solut dan juga solvent itu mengalami kayak semacam pemutusan, bukan pemutusan sih, kayak pelonggaran, ada juga yang mengalami pemutusan interaksi antar molekulnya gitu. Jadi kalau kita punya solut, di dalamnya kan ada beberapa molekul yang saling berinteraksi, kemudian ketika itu kita larutkan, ya kita masukkan ke dalam pelarut, mereka akan cenderung memisahkan diri gitu. Nah, ketika mereka memisahkan diri di saat yang bersamaan, solvent itu juga mengalami perenggangan. Ya, perenggangan itu menyebabkan adanya ruang-ruang kosong di antara solvent, ya, sehingga solvent itu siap berinteraksi dengan solut. Jadi solut-solut yang tadi sudah terpisah akan masuk mengisi ruang-ruang yang ada di dalam solvent, sehingga mereka mengalami interaksi secara molekuler dan ketika suatu solut dan solvent berinteraksi secara molekuler, mereka menghasilkan larutan sehingga tidak bisa dibedakan lagi yang mana yang solut, yang mana yang solvent. Jadi sama kayak kalau kita punya air dan gula, ketika mereka sudah kita campurkan, gulanya sudah larut, kita nggak bisa lagi misahin mana gulanya, mana airnya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan kelarutan dalam in term of solubility gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kelarutan itu merupakan jumlah maksimal dari suatu solut yang dapat terlarut di dalam jumlah solvent pada suhu tertentu. Nah, di dalam Farmakope Indonesia di sini menyatakan ada tujuh apa ya? 7 istilah kelarutan ya yang digunakan untuk menyampaikan kelarutan suatu zat, dalam hal ini obat. Jadi, sebelumnya Farmakope Indonesia itu apa? Jadi, di bidang farmasi itu ada pedoman yang digunakan untuk menjamin
kualitas produk ya, untuk spesifikasi bahan baku dan juga zat aktif itu sudah ditetapkan di Farmakope Indonesia gitu. Besok ketika kita belajar di semester 2 tentang farmaseutika dasar, itu akan kita pelajari lebih lanjut tentang Farmakope Indonesia edisi 5. Nah, istilah kelarutan sendiri bisa dinyatakan dalam berbagai satuan atau konsentrasi atau pernyataan gitu ya. Contoh satuan di kelarutan misalnya sekian miligram per mililiter, misalnya kelarutan zat X adalah sekian gram per liter solvent kayak gitu. Atau bisa juga sesuai di farmakope di sini mencontohkan bahwa setiap satu bagian solut ya akan larut di dalam berapa bagian solvent gitu. Jadi contohnya kalau di sini sangat mudah larut gitu. Sangat mudah larut kan kurang dari satu bagian. Jadi kalau saya punya satu bagian solut, maka saya butuh kurang dari satu bagian solvent untuk melarutkan si solut itu. Tapi ketika suatu zat memiliki kriteria yang sukar larut gitu ya, maka ketika saya punya satu bagian solut, maka saya butuh 100 sampai 1000 bagian dari solvent untuk bisa melarutkan si solut itu tadi. Konsep umumnya seperti itu. Fase hidrofobik dan juga fase hidrofilik ya. Bedanya hidrofilik di situ, hidrofobik itu cenderung menyatakan suatu pelarut yang sulit bercampur dengan air, kalau hidrofilik yang mudah bercampur dengan air atau air itu sendiri. Nah, di sini kebetulan untuk memperoleh nilai koefisien partisipasi atau log P gitu, pertama kita cari log P-nya dulu. Untuk mencari nilai P tinggal di antilog gitu ya. Nah, untuk koefisien partisi atau sebelumnya diperoleh dengan mencari nilai log P itu diperoleh dengan jumlah zat terlarut di dalam oktanol dan juga dibandingkan dengan jumlah zat terlarut di dalam air. Nah, di sini oktanol merupakan perwakilan sebagai pelarut hidrofobik, sedangkan air merupakan perwakilan dari pelarut hidrofilik. Nah, untuk lebih detail tentang koefisien partisi, biasanya teman-teman akan mempelajari ini di mata kuliah kimia organik, kimia dasar, kayak gitu. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Sebenarnya banyak hal yang bisa mempengaruhi kelarutan suatu zat gitu ya. Yang pertama suhu. Semakin besar suhu, maka kemungkinan terjadinya proses kelarutan itu semakin besar gitu ya, semakin cepat. Kenapa? Karena suhu itu bisa meningkatkan energi juga sehingga misalnya tadi ada pemutusan interaksi antar solut dan juga perenggangan di solvent itu jauh relatif lebih cepat gitu. Kemudian kalau struktur molekul itu juga jelas berpengaruh karena kalau kita punya obat atau zat dengan struktur molekul yang sangat kompleks, maka untuk uh, menguraikan atau membuat si molekul tersebut bisa berinteraksi secara molekuler dengan solventnya itu jauh lebih lama. Ya, kemudian terkait sifat solventnya, jadi ada istilah like dissolve like gitu, dimana ketika suatu zat itu suka dengan solventnya, maka dia akan relatif lebih mudah terlarut gitu. Jadi sama kayak kalian ya, kalau kalian suka sama cowok kan kalian lebih gampang jalan sama cowok itu daripada kalau kalian nggak suka sama cowoknya kan pasti mau jalan ya males gitu toh. Nah, kemudian kalau karakteristik kristal, nah besok kalau kalian belajar tentang polimorfik itu ketika suatu zat itu punya lebih dari satu bentuk kristal. Nah, bentuk kristal yang berbeda-beda itu juga bisa menghasilkan kelarutan yang berbeda. Jadi kelarutan itu juga pasti dipengaruhi oleh bentuk kristalnya. Lalu ukuran partikel pengaruhnya di mana? Semakin kecil ukuran partikel dari suatu zat, maka luas permukaannya akan semakin besar sehingga kontak antara solut dengan solvent juga semakin besar, maka akan meningkatkan kelarutan dari solut di dalam solvent itu sendiri. Kemudian pH jelas berpengaruh terhadap kelarutan suatu zat. Nah, kemudian apa sih manfaatnya ketika kita belajar tentang informasi kelarutan gitu? Yang pertama, kita bisa menentukan formulasi yang paling tepat gitu untuk suatu zat. Apakah akan kita buat sediaan larutan atau kita buat dalam bentuk lain gitu ya. Kemudian bisa juga untuk membantu kita mengetahui kemampuan obat itu diserap tubuh seperti apa dan juga untuk menentukan preparasi analisis obat, membantu kita untuk
hal tersebut. Nah, selain 3 manfaat ini tentu masih ada juga beberapa manfaat lainnya yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian terkait dengan referensi kelarutan, kalau saya mau mencari informasi tentang kelarutan itu, saya harus carinya di mana sih ya? Nah, ini di sini dicontohkan gitu ya. Kita bisa menggunakan kompendial. Kompendial itu yang rutin digunakan di Indonesia adalah Farmakope Indonesia ya, atau kalau enggak kita bisa pakai Farmakopenya Amerika atau Farmakope Inggris, atau Farmakope Eropa atau British Farmakope Inggris atau Farmakope Jepang juga bisa. Nah, ini dicontohkan ya bahwa amoksisilin, antibiotik yang mungkin sering juga kalian gunakan gitu ya, itu merupakan bahan yang sukar larut di dalam air dan dalam etanol. Jadi kalau saya punya satu bagian amoksisilin, maka saya butuh sekian bagian air untuk bisa melarutkan ya. Nah, kalau suka larut berarti sekitar 100 sampai 1000 sekitar segituan ya. Nanti bisa dicek. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga bisa sedikit memberikan gambaran tentang uji kelarutan. Untuk lebih detailnya pasti akan dijelaskan oleh dosen pengampu kalian di kelas masing-masing. Sekian, selamat berproses. Terima kasih.